Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai wawasan Nusantara sebagai konsep dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ajeng Kasviningrum. Di sini saya sebagai moderator dan perkenalkan rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan nama saya Tiara Rahma Suci. Perkenalkan nama saya Novia Oktaviani. Dan perkenalkan nama saya Mas Ahmad Dafa Segara Misbah. Langsung saja, materi yang pertama yaitu konsep wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Konsep wawasan Nusantara. 2. Pentingnya wawasan Nusantara bagi warga negara dan negara Indonesia dalam pergaulan internasional. Ketiga, esensi wawasan Nusantara bagi warga negara Indonesia. Yang keempat, landasan wawasan Nusantara Indonesia. Yang kelima, dinamika dan tantangan menanamkan wawasan Nusantara sebagai pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tiara Rahma Suci. Ya, materi selanjutnya yaitu konsepsi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap terhadap bangsa Indonesia dalam menjaga kesatuan dan persatuan demi tercapainya tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini merupakan konsep pembangunan nasional bangsa Indonesia yang harus dijiwai secara utuh oleh seluruh elemen negara termasuk di dalamnya masyarakat. Yang kedua ada dasar hukum. Wawasan Nusantara memiliki dasar hukum yang diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan. Hal tersebut tercantum dalam aturan sebagai berikut. Yang pertama ada TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua ada TAP MPR nomor 4 tahun 1978 nomor tanggal 22 Maret 1978 tentang GBHN. Dan yang ketiga ada TAP MPR nomor 2 MPR 1983 12 Maret 1983. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan kami. Materi selanjutnya landasan wawasan Nusantara. Menurut KBBI, wawasan berasal dari kata dasar mawas atau memawas yang berarti meneliti, meninjau, memandang, dan mengamati. Sedangkan Nusantara adalah sebutan nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Landasan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari statistik kasihnya sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideal, Pancasila sebagai filsafat ideologi bangsa dan dasar negara. Yang kedua, landasan konstitusional. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, pasal 1 Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga, landasan visional. Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam rangka pencapaian dan mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya, fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara. Di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara dibagi menjadi 4 kelompok fungsi. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan kelompok dan golongan.
Oke, materi selanjutnya tentang latar belakang. Yang pertama ada falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan Nusantara. Nilai-nilai tersebut adalah yang A, penerapan HAM, yang B, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Yang kedua ada aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya aneka SDA dan suku bangsa. Yang ketiga, aspek sosial dan budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, istiadat, bahasa, agama, kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar dan mengenai berbagai macam ragam budaya. Yang keempat, aspek sejarah. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Karena kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi semangat ini harus tetap mempertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh saudara moderator Ningrum. Boleh dilanjut. Kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional dalam pengertiannya yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkungan Nusantara dan demi kepentingan nasional. Tujuan wawasan Nusantara tersebut yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.